Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama selaku moderator pada siang hari ini. Dan teman saya ataupun rekan saya yang bernama Fazila Parasia sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja ke judul penelitian kami, yaitu Dinamika Kepribadian Lawamah Remaja Gen Z dalam Perspektif Islam. Pada Fazila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian lawama remaja Gen Z dalam perspektif Islam. Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan yang tidak terbagi dalam fungsi. Kepribadian lawama adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu, kemudian bangkit untuk memperbaiki rasa takut di antara dua hal. Generasi Z adalah generasi termuda yang lahir setelah tahun 1994 dan sebelum tahun 2004. Saat ini mereka telah beranjak remaja, lahir dan besar di era digital. Dari perspektif Islam, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian lawama, remaja Gen Z. Di bawah ini adalah beberapa metode yang dapat diterapkan dengan cara pertama, studi Islam. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam perkembangan pribadi remaja Gen Z. Remaja harus belajar tentang ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada pembuatan karakter. Pemuda Gen Z dituntut untuk mengikuti program pengembangan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ketiga, ada pengembangan diri. Gen Z perlu mempromosikan pengembangan diri dari fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang seimbang. Keempat, ada kesadaran sosial. Gen Z diberikan pemahaman tentang tanggung jawab sosial mereka sebagai Muslim. Mereka harus menyadari hak dan kewajibannya terhadap orang lain dan lingkungan. Selanjutnya yaitu hasil. Kepribadian Gen Z dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan sosial, pengaruh budaya, agama, dan faktor internal lainnya. Dalam perspektif Islam, kepribadian Gen Z dapat dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep seperti akhlak, iman atau keyakinan, dan adab atau etika. Pendidikan agama dan lingkungan keluarga Muslim dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Selanjutnya yaitu berbagai aspek yang dapat dibahas dalam pembahasan ini antara lain, pertama pendidikan agama. Pentingnya pendidikan agama yang kuat dan mendalam bagi pemuda Gen Z dalam memahami ajaran Islam dan nilai-nilai moral pendidikan agama dapat membentuk dan mempengaruhi kepribadian mereka. Kedua, dampak teknis. Generasi Z hidup di era digital yang sangat terhubung dengan teknologi yang dapat mempengaruhi dinamika kepribadian dalam konteks kehidupan beragama, seperti menggunakan media sosial, mengakses informasi, atau berinteraksi secara virtual. Tiga, identitas Islam. Gen Z seringkali menghadapi tantangan untuk memahami dan mempertahankan identitas Islam di tengah keragaman budaya dan pengaruh global. Empat, etika dan moralitas. Gen Z mengembangkan etika dan moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, suka menolong, rendah hati, dan kejujuran, serta bagaimana menerapkannya pada masa sekarang. Kelima, ada partisipasi sosial. Bagi Gen Z untuk aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan konstruktif di masyarakat berdasarkan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Dan terakhir ada pengembangan diri. Pentingnya pengembangan diri dari holistik, termasuk pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, dapat memberdayakan diri dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam, serta menggali minat dan bakatnya dalam berkontribusi bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada dampak lingkungan. Gen Z dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk keluarga, teman sebaya, dan media sosial. Penting untuk menjaga lingkungan yang baik serta mendukung nilai-nilai Islam yang positif, seperti kejujuran dan kerendahan hati. Kedua, penggunaan teknologi. Gen Z mempunyai akses ke teknologi dan media sosial.
Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan memahami bahwa apa saja yang mereka konsumsi secara online dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku. Ketiga, identitas keagamaan. Gen Z masih mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Dari sudut pandang Islam, penting untuk mempertahankan identitas Islam mereka dengan bangga dan memahami nilai-nilai agama Islam. Keempat, tantangan moral. Gen Z menghadapi berbagai tantangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, mengajarkan bahwa untuk menghargai perilaku yang baik seperti kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Dan kelima, yaitu ada kemandirian dan tanggung jawab. Islam memberi dorongan kepada Gen Z untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka diminta untuk menghargai waktu, menetapkan tujuan yang baik, dan menghormati otoritas atas mereka, serta memahami tugas mereka sebagai hamba Tuhan dan anggota masyarakat yang dapat membantu membuat keputusan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa tentang dinamika kepribadian pemuda generasi Gen Z dalam perspektif Islam. Namun, setiap orang itu berbeda dan faktor lain seperti budaya, pendidikan, dan pengalaman pribadi juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan yang tepat kepada Gen Z agar mereka dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fazilah. Jadi sekian hasil pemaparan penelitian kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.